Sore itu, Gordon beludru abu-abu di ruang tamu kediaman Prakasa tertutup rapat, menghalangi cahaya matahari senja yang mencoba mengintip masuk. Di dalam, suasana begitu sunyi, hingga suara detak jam dinding antik di sudut ruangan terdengar seperti hantaman palu. Salma duduk di sofa panjang, tangannya yang dingin mengelus lembut perutnya yang kini memasuki bulan ke-7. Ada keheningan yang menyesakkan di rumah besar ini, seolah dinding-dinding marmernya ikut menahan napas. Minum susumu sayang, suhu ruangannya sudah kuatur tepat 24 derajat, agar kau tidak kegerahan. Suara bariton itu memecah kesunyian. David muncul dari arah dapur, membawa segelas susu hangat di atas nampan perak. Pria itu selalu tampil sempurna, kemeja putih yang licin tanpa celah dan kacamata berbingkai tipis yang membingkai mata tajamnya. Sebagai salah satu dokter spesialis kandungan paling terkemuka di kota ini, David memiliki aura otoritas yang tak terbantahkan. Namun, bagi Salma, otoritas itu kini terasa seperti jeruji tak kasat mata. Salma memaksakan sebuah senyum kecil. "Terima kasih, Mas. Kamu tidak perlu repot-repot. Aku bisa mengambilnya sendiri." David meletakkan gelas itu di meja kopi, lalu duduk di samping Salma. Ia tidak langsung menyentuh tangan istrinya, melainkan meletakkan telapak tangannya di atas perut Salma. Gerakannya begitu klinis, begitu terukur. "Kau bukan hanya sedang membawa anak kita, Salma. Kau membawa sesuatu yang sangat berharga. Aku tidak ingin ada satupun variabel yang luput dari pengawasanku." Awalnya, Salma menganggap sikap posesif ini sebagai bentuk cinta yang luar biasa. Siapa yang tidak akan merasa beruntung memiliki suami seorang dokter kandungan yang mendedikasikan seluruh waktunya untuk menjaga kehamilannya? David tidak mengizinkan Salma memeriksakan diri ke dokter lain. Ia bahkan membangun sebuah ruang pemeriksaan pribadi di lantai 2 rumah mereka, lengkap dengan mesin USG mutakhir yang harganya setara mobil mewah. Namun, lambat laun, perhatian itu berubah menjadi obsesi yang ganjil. David mengontrol segalanya, apa yang Salma makan, siapa yang boleh ia temui, bahkan berapa langkah yang ia tempuh dalam sehari. Salma merasa dirinya bukan lagi seorang istri, melainkan subjek eksperimen yang harus dijaga agar tetap steril. "Mas," panggil Salma pelan, mencoba memecah keheningan yang kembali merayap. "Boleh aku pergi ke taman kota besok? Aku hanya ingin menghirup udara segar. Menatap dinding ini sepanjang hari membuatku sedikit pusing." Tangan David yang berada di perut Salma sedikit menegang. Ia menarik tangannya, lalu menatap Salma dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kekhawatiran yang dibuat-buat dan dominasi yang dingin. "Di luar terlalu banyak polusi, Salma. Belum lagi resiko kuman dan orang asing yang tidak sengaja menyenggolmu. Aku sudah membeli alat pemurni udara terbaik untuk rumah ini. Udara di sini jauh lebih bersih daripada di luar sana." David mengusap pipi Salma dengan punggung jarinya. "Sabar sedikit lagi ya. Setelah persalinan, kau bebas melakukan apa saja." Setelah persalinan. Kalimat itu selalu menjadi jawaban pamungkas David. Seolah-olah hidup Salma baru akan dimulai kembali setelah bayi itu keluar dari rahimnya. Namun ada sesuatu yang mengusik nurani Salma. Sebuah insting purba seorang ibu. Setiap kali David melakukan pemeriksaan USG sendirian di ruang kerjanya, ia selalu memutar layar monitor menjauh dari pandangan Salma. "Aku perlu konsentrasi penuh untuk mengukur aliran darah janin sayang. Nanti aku tunjukkan foto cetaknya saja." Dalih David setiap kali Salma bertanya. Salma teringat kejadian 2 malam lalu. Ia terbangun tengah malam dan menemukan David tidak ada di sampingnya. Ia berjalan menuju ruang kerja David dan melihat suaminya sedang menatap layar monitor komputer dengan sangat intens. Di layar itu terdapat gambar anatomi rahim yang bukan seperti gambar janin biasa. Ada titik merah yang berkedip di dekat dinding rahim dan David sedang mencatat sesuatu di sebuah buku jurnal hitam tebal. Saat David menyadari keberadaan Salma, ia dengan cepat mematikan layar dan mengunci laci mejanya. Ekspresi wajahnya saat itu bukan lagi wajah suami yang penyayang, melainkan wajah seorang penjaga yang tertangkap basah sedang memeriksa hartanya. "Kenapa susunya tidak diminum?" Suara David kembali membuyarkan lamunan Salma. Matanya tertuju pada gelas yang masih penuh.
Aku sedikit mual, Mas. Bohong, Salma. Sebenarnya, bau susu itu membuatnya teringat pada ramuan herbal yang sering dibawa ibu mertuanya. Bau logam yang tajam dan tidak alami. David mendesah pelan, seolah sedang menghadapi anak kecil yang nakal. Nutrisi adalah kunci, Salma. Jika kau tidak makan, dia tidak akan tumbuh dengan sempurna. Kita tidak ingin ada cacat pada aset kita, bukan? Lagi-lagi kata itu, aset. Salma meraih gelas itu dan meminumnya hingga tandas di bawah pengawasan ketat mata David. Di balik rasa hangat susu itu, Salma merasakan kepahitan yang menjalar di tenggorokannya. Ia merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Bukan bayinya, ia bisa merasakan tendangan kecil yang kuat dari dalam. Tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa dingin dan asing, yang seolah-olah ditanam jauh di dalam dagingnya. Malam itu, setelah David tertidur lelap di sampingnya, Salma berbaring menatap langit-langit kamar. Ia merasa seperti porselen langka di dalam lemari kaca yang terkunci rapat. Indah, dijaga, tapi tidak memiliki kehendak. Ia menyadari bahwa perlindungan David bukanlah tameng untuk keselamatannya, melainkan tembok yang mengurungnya agar tetap berada dalam jangkauan. Ia harus tahu apa yang sebenarnya dilihat David di layar USG itu. Ia harus tahu mengapa suaminya lebih peduli pada angka-angka di monitor daripada pada detak jantung istrinya sendiri. Aku akan mencari bantuan, bisik Salma dalam hati, nyaris tak terdengar. Di sampingnya, David bergerak dalam tidurnya. Tangannya secara refleks meraba perut Salma, memastikan aset itu masih ada di sana. Salma memejamkan mata, menyadari bahwa mulai detik ini, rumah megah ini bukan lagi tempat tinggalnya, melainkan medan perang di mana ia harus bertarung demi nyawanya dan bayi yang belum lahir. Bab pertama dari kehidupan barunya sebagai seorang buronan di rumah sendiri pun dimulai. Salma tahu, ia tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun. Karena bagi David dan Ibu Risna, porselen yang retak tidak lagi memiliki nilai, dan porselen yang pecah hanya akan berakhir di tempat sampah. Jika David adalah penjara emas bagi Salma, maka Ibu Risna adalah penjaga sipirnya yang paling waspada. Wanita itu memiliki langkah kaki yang nyaris tak terdengar di atas lantai marmer. Namun aromanya, perpaduan antara parfum melati yang menyengat dan bau apek obat-obatan kuno, selalu mendahului kehadirannya. Setiap pagi, tepat pukul 10, bel pintu akan berbunyi, dan Salma tahu bahwa waktu kebebasan semuanya telah berakhir. Ibu Risna masuk ke ruang tengah dengan keanggunan seorang ratu yang sedang menginspeksi koloninya. Ia selalu mengenakan kebaya sutra yang kaku dan sanggul yang tertata sangat rapi, seolah-olah sehelai rambut pun tidak diizinkan untuk membangkang pada tempatnya. Namun yang paling membuat Salma tidak nyaman bukanlah penampilannya, melainkan matanya. Mata Ibu Risna tidak pernah benar-benar menatap wajah Salma. Matanya selalu meluncur turun, tertuju pada perut Salma dengan intensitas yang haus, seolah-olah ia sedang mencoba menembus kulit dan otot untuk melihat apa yang ada di dalamnya. "Bagaimana keadaan permata kita hari ini, Salma?" Suara Ibu Risna mengalun, lembut namun memiliki nada perintah yang tersembunyi. "Baik, Bu. Dia sangat aktif pagi ini," jawab Salma sambil berusaha menarik napas dalam. Namun udara di ruangan itu seolah tersedot habis oleh kehadiran mertuanya. Ibu Risna meletakkan sebuah termos kecil berwarna perak di atas meja. "Ibu membawakanmu penguat lagi. Ini resep turun-temurun dari akar-akaran pilihan yang hanya tumbuh di lereng gunung tertentu. Sangat penting untuk memastikan jaringan di sekitar janinmu tetap kuat dan tidak menolak apa yang ada di sana." Salma mengerutkan kening. "Menolak? Apa maksud ibu? David bilang kehamilanku sangat sehat." Ibu Risna terdiam sejenak. Sudut bibirnya terangkat dalam senyuman yang tidak sampai ke mata. "Maksud ibu, tubuhmu harus dipersiapkan untuk beban yang besar, sayang. Kau beruntung memiliki David. Dia memastikan segalanya tetap pada tempatnya. Tidak semua wanita mendapatkan keistimewaan untuk membawa warisan sebesar ini."
Ibu Risna kemudian menuangkan cairan kental berwarna kecoklatan ke dalam gelas. Bau logam yang tajam segera menyeruak, lebih kuat dari biasanya. Bau itu mengingatkan Salma pada karat atau darah yang mengering. Setiap kali meminumnya, Salma merasa lidahnya elu dan ada rasa ginyeng yang aneh menjalar dari kerongkongannya menuju ke perut. "Ayo, habiskan selagi hangat," desak Ibu Risna. Ia berdiri tepat di depan Salma, menghalangi pandangan istrinya ke arah jendela, seolah ingin memastikan bahwa satu-satunya kenyataan yang harus dihadapi Salma adalah cairan di dalam gelas itu. Salma meraih gelas itu dengan tangan gemetar. Ia bisa merasakan tatapan Ibu Risna yang tidak berkedip. Saat cairan itu melewati tenggorokannya, Salma basa mual yang luar biasa, namun ia memaksakan diri untuk menelannya. Ia tahu, menolak berarti akan memicu interogasi panjang dari David malam nanti. Setelah gelas itu kosong, Ibu Risna mendekat. Ia meletakkan tangannya yang kurus dan dingin di atas perut Salma. Kali ini sentuhannya berbeda. Ia tidak mengusap dengan kasih sayang seperti seorang nenek. Jari-jarinya justru menekan-nekan di titik tertentu, titik yang sama di mana David sering menempelkan alat USG-nya. Salma meringis kecil saat jari Ibu Risna menekan cukup keras di bagian kanan bawah rahimnya. "Ah, masih di sana, stabil sekali," gumam Ibu Risna pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Apa yang masih di sana, Bu?" tanya Salma. Suaranya sedikit meninggi karena rasa sakit dan kecemasan. Ibu Risna menarik tangannya dengan cepat, wajahnya kembali ke topeng ketenangan yang sempurna. "Tentu saja cucuku, Salma. Apalagi, dia adalah aset kita yang paling berharga. Kau harus ingat itu. Kau hanyalah bejana yang membawa keberuntungan keluarga kita. Tanpa apa yang ada di dalam perutmu itu, kau hanyalah gadis biasa yang beruntung dinikahi David." Kata-kata itu menghantam Salma seperti tamparan fisik. Bejana. Jadi itulah posisi dirinya di mata keluarga ini. Ia bukan bagian dari keluarga. Ia adalah wadah penyimpanan. Sepanjang siang itu, Ibu Risna tidak membiarkan Salma sendirian. Ia mengikuti Salma ke perpustakaan, memperhatikan apa yang ia baca. Ia duduk di ruang makan saat Salma mencoba memakan makan siangnya, memastikan setiap butir nasi ditelan. Yang paling mengerikan adalah ketika Salma ingin pergi ke kamar mandi. Ibu Risna akan berdiri di depan pintu, menunggu dengan sabar, seolah takut Salma akan menghilang melalui lubang ventilasi. "Ibu tidak perlu sedekat ini," protes Salma saat keluar dari kamar mandi. "Aku merasa tidak bisa bernafas." "Ini demi keamanan, Salma. Dunia di luar sana sangat kejam. Banyak orang yang menginginkan apa yang kau miliki tanpa tahu cara merawatnya. Hanya kami yang tahu nilaimu yang sebenarnya," jawab Ibu Risna dingin. Sore harinya, saat Ibu Risna sedang menerima telepon di teras, Salma menyelinap ke dapur untuk membuang sisa ramuan di termos ke dalam wastafel. Namun, ia melihat sesuatu di tempat sampah kecil di bawah meja dapur. Ada beberapa botol kecil bekas obat dengan label yang sudah dikelupas sebagian. Salma mengambil satu dan mencoba membaca sisa huruf yang ada. Clopidogrel? Salma mengerutkan kening. Ia bukan ahli medis, tapi ia pernah mendengar nama itu. Itu adalah pengencer darah. Mengapa ibu mertuanya memberinya pengencer darah dalam dosis yang tampaknya cukup tinggi? Bukankah itu berbahaya bagi ibu hamil jika terjadi pendarahan? Tiba-tiba, suara langkah kaki Ibu Risna mendekat. Salma dengan cepat membuang botol itu kembali dan berpura-pura sedang menuang air minum. "Apa yang kau cari di sana, Salma?" tanya Ibu Risna, matanya menyipit penuh kecurigaan. Hanya haus, Bu. Ramuan tadi membuat tenggorokanku kering," jawab Salma, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Ibu Risna berjalan mendekat, berdiri sangat dekat hingga Salma bisa mencium aroma melati yang menyesakkan itu lagi. "Jangan terlalu banyak bergerak, sayang. David akan marah jika dia pulang dan melihatmu kelelahan. Ingat, kau tidak boleh egois. Tubuhmu bukan milikmu sendiri sekarang. Tubuhmu adalah milik rencana besar yang sudah kami bangun selama puluhan tahun." Ibu Risna mengusap rambut Salma dengan gerakan yang menyerupai ancaman daripada kasih sayang. "Beristirahatlah. Besok akan menjadi hari yang panjang. Ibu akan datang lagi, dan kita akan memastikan semuanya tetap berada pada jalurnya." Saat Ibu Risna akhirnya pergi, Salma jatuh terduduk di kursi dapur. Jantungnya berdeguk kencang. Ia menyentuh titik di perutnya yang tadi ditekan oleh Ibu Risna.
Ada rasa keras yang aneh di sana, sesuatu yang kecil tapi padat, yang seolah-olah berdenyut terpisah dari detak jantung bayinya. "Bejana," bisik Salma dalam tangis yang tertahan. Ia menyadari bahwa ramuan itu bukan untuk kesehatan bayinya. Pengencer darah itu, bau logam itu, dan tekanan jari Ibu Risna, semuanya menunjuk pada satu hal. Ada sesuatu di dalam dirinya yang lebih penting daripada nyawanya sendiri bagi mereka. Dan sesuatu itu sedang dipersiapkan untuk diambil. Malam itu, saat David pulang dan mencium keningnya dengan bibir yang dingin, Salma tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus mencari mata lain yang bisa melihat apa yang David sembunyikan. Sebelum ia benar-benar menjadi bejana yang dipecahkan setelah isinya diambil. Ketakutan yang membeku di dalam dada Salma akhirnya mencair menjadi sebuah keberanian yang nekat. Pagi itu, David berangkat ke rumah sakit lebih awal untuk jadwal operasi, sementara Ibu Risna mengabarkan akan datang sedikit terlambat karena ada urusan di yayasannya. Salma tahu, ini adalah satu-satunya jendela waktu yang ia miliki. Dengan tangan gemetar, ia mengenakan daster longgar dan kardigan tebal untuk menutupi perutnya yang kian membuncit. Ia meninggalkan ponsel utamanya di atas nakas kamar. Ia tahu David bisa melacak posisinya melalui perangkat itu. Salma menyelinap keluar lewat pintu belakang, menghindari penjaga depan yang biasanya terlalu sibuk dengan ponsel mereka di jam segitu. Ia memesan taksi daring dari pangkalan yang agak jauh, menggunakan nama samaran yang sudah ia siapkan. Tujuannya adalah klinik Dr. Andini, sebuah bangunan putih bersih di pinggiran kota yang tenang. Nama Dr. Andini muncul berulang kali di forum-forum ibu hamil sebagai ahli feto maternal yang paling jujur dan teliti. Salma butuh kejujuran. Ia butuh seseorang yang menatap rahimnya bukan sebagai brankas, melainkan sebagai tempat kehidupan. "Ibu Salma?" panggil perawat dengan ramah. Salma tersentak, lalu mengangguk kecil. Di dalam ruang periksa, Dr. Andini menyambutnya dengan senyum hangat yang menenangkan. Beliau adalah wanita paruh baya dengan kacamata yang bertengger di ujung hidung, memberikan kesan profesional sekaligus keibuan. "Jadi, ibu ingin second opinion dan mungkin USG 4D untuk album bayi?" Tanya Dr. Andini sambil menyiapkan gel transparan. "Iya dok, saya hanya merasa ada yang berbeda dengan kehamilan ini," jawab Salma, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaranya. Salma berbaring di atas tempat tidur periksa. Rasa dingin dari gel itu menyentuh kulit perutnya, memicu tendangan kecil dari dalam. Dr. Andini mulai menggerakkan transducer di atas perut Salma. Layar monitor besar di samping mereka mulai menampilkan bayangan hitam putih yang sangat familiar bagi Salma. "Mari kita lihat si kecil." Wah, jantungnya kuat sekali. "Lihat ini, tulang punggungnya lurus sempurna. Dia tampak sangat sehat, Bu Salma." Dr. Andini menjelaskan dengan nada ceria. Salma merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Mendengar bayinya baik-baik saja adalah oksigen bagi jiwanya yang hampir sesak. Namun, kelegaan itu hanya bertahan beberapa detik. Tiba-tiba, gerakan tangan Dr. Andini melambat. Beliau menggerakkan transducer kembali ke bagian kanan bawah rahim Salma, titik yang sebelumnya ditekan oleh jari dingin Ibu Risna. Dr. Andini mengerutkan kening. Beliau menekan beberapa tombol di mesin, memperbesar gambar di layar monitornya sendiri, yang tidak bisa dilihat oleh Salma. Suasana ruangan yang tadinya hangat tiba-tiba berubah menjadi dingin mencekam. Dr. Andini terdiam cukup lama, matanya menyipit menatap layar dengan intensitas yang mengerikan. Dengan gerakan cepat dan sedikit kasar, beliau memutar monitor besar yang menghadap Salma, sehingga layarnya menjadi gelap. "Ada apa, dok?" "Bayi saya baik-baik saja kan?" Jantung Salma mulai berdegup kencang, menghantam rongga dadanya. Dr. Andini meletakkan alat USG-nya dan melepaskan sarung tangan karet dengan bunyi ceklek yang tajam. Beliau menatap Salma dengan tatapan yang belum pernah Salma lihat sebelumnya. Campuran antara keterkejutan, ketakutan, dan rasa tidak percaya. Wajah dokter itu pucat pasi. Bayi ibu sehat sekali," jawab Dr. Andini. Namun suaranya terdengar tegang dan penuh penekanan. Tapi ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat tidak masuk akal. "Maksud dokter?" Dr. Andini menghela napas panjang, berusaha menstabilkan suaranya. "Siapa dokter yang memeriksa kandungan ibu sebelumnya? Apakah beliau pernah menyebutkan tentang adanya benda asing?"
Salma merasa darahnya berhenti mengalir. Suami saya, Dr. David, dia yang menangani semuanya. Dia tidak pernah bilang apa-apa selain bahwa janinnya sehat. Dr. Andini terdiam sesaat, seolah sedang menimbang apakah ia harus mengatakan kebenaran yang akan menghancurkan hidup pasiennya. Akhirnya, beliau memutar kembali monitornya ke arah Salma. Beliau menunjuk pada sebuah bayangan kecil di layar. Lihat ini, Bu Salma. Ini adalah janin Anda. Dia sempurna. Dr. Andini menggeser kursor ke sebuah titik yang berada sangat dekat dengan dinding rahim, hanya beberapa milimeter dari plasenta. Tapi ini bukan bagian dari anatomi manusia. Ini bukan kista, bukan miom, bukan pula alat medis yang legal seperti IUD atau implan hormonal. Di layar itu, Salma melihat sebuah bentuk kecil, padat dan berbentuk silinder sempurna. Bentuknya begitu presisi, hampir seperti sebuah kapsul logam kecil yang bersinar pucat di tengah jaringan biologis yang gelap. Benda ini ditanam dengan sangat ahli, bisik Dr. Andini. Bentuknya menyerupai mikrokapsul enkripsi atau pemancar data tingkat tinggi. Ini benda buatan manusia, Bu Salma, dan benda ini cukup jelas terlihat di USG biasa jika seorang dokter tahu di mana harus mencarinya. Salma merasa dunianya berputar. Maksud dokter, suami saya tahu benda itu ada di sana. Mustahil dia tidak tahu, jawab Dr. Andini tegas. Apalagi jika dia seorang spesialis. Benda ini diletakkan di posisi yang sangat strategis. Seiring pertumbuhan janin, tekanan rahim akan mengunci benda ini agar tidak bergeser. Ini adalah sebuah penyimpanan. Tubuh Anda digunakan sebagai tempat penyimpanan. Rasa mual yang tadi pagi ia rasakan kini kembali dengan kekuatan penuh. Ia teringat kata-kata Ibu Risna tentang aset dan bejana. Ia juga teringat bagaimana David selalu memutar layar USG agar ia tidak bisa melihat. Dok, apa yang harus saya lakukan? Suara Salma pecah. Dr. Andini bangkit dari kursinya dan mengunci pintu ruang periksa. Beliau mendekat dan memegang tangan Salma yang sedingin es. Ibu Salma, dengarkan saya baik-baik. Kita harus melakukan tes darah lengkap dan MRI secepat mungkin untuk mengetahui material benda ini. Tapi, jika apa yang ibu katakan benar, bahwa suami ibu menyembunyikan ini, maka ibu berada dalam bahaya besar. Dr. Andini menatap mata Salma dengan tajam. Jangan beritahu suami ibu atau ibu mertua ibu bahwa Anda datang ke sini. Bersikaplah seolah tidak terjadi apa-apa. Saya akan mengatur jadwal tes di rumah sakit rekanan saya dengan nama samaran. Jika mereka menanam benda ini di rahim Anda tanpa izin, mereka tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja jika rahasia ini terbongkar. Salma duduk tegak, mengabaikan gel lengket yang masih menempel di perutnya. Di dalam rahimnya ada sebuah nyawa yang ia cintai. Dan tepat di sebelahnya ada sebuah benda mati yang menjadi alasan mengapa hidupnya kini terancam. Ia bukan lagi sekadar ibu hamil, ia adalah brankas berjalan yang kuncinya sedang diperebutkan oleh monster yang ia panggil keluarga. Terima kasih, Dok, bisik Salma. Saat ia keluar dari klinik, sinar matahari sore terasa menyengat kulitnya. Namun di dalam hatinya, musim dingin yang abadi baru saja dimulai. Ia harus pulang ke rumah itu, ke penjara itu, dan ia harus menatap mata sang monster dengan senyuman, sementara di dalam kepalanya, rencana pelarian mulai disusun dengan darah dan air mata. Malam itu, rumah besar keluarga Prakasa terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun, bagi Salma, kesunyian itu justru terdengar bising oleh kecurigaan. Setelah pulang dari klinik Dr. Andini, Salma harus mengerahkan seluruh kemampuan aktingnya. Ia menyapa David dengan ciuman lembut, memakan makan malam yang disiapkan Ibu Risna tanpa sisa, dan berpura-pura mengeluh tentang pegal-pegal biasa di pinggang bawah. Namun, di balik kelopak matanya yang terpejam, bayangan kapsul logam di layar USG tadi terus berdenyut, seolah-olah benda itu memiliki detak jantungnya sendiri yang dingin. David tidur di sampingnya, napasnya teratur dan tenang. Pria itu tampak sangat damai, sangat jauh dari citra monster yang baru saja Salma temukan. Namun, Salma tetap terjaga. Ia menghitung setiap detik dari detak jam dinding, menunggu waktu yang tepat. Sekitar pukul 2 pagi, sebuah pergerakan halus di sampingnya membuat Salma menegang. Ia segera mengatur nafasnya agar tetap terdengar seperti orang yang terlelap dalam tidur nyenyak. David bangkit dari tempat tidur. Gerakannya sangat pelan, nyaris tanpa suara. Sebuah ketangkasan yang biasanya digunakan dokter bedah untuk tidak mengganggu pasien.
namun kini terasa seperti gerak-gerik seorang predator. Salma mendengar pintu kamar terbuka dan tertutup dengan bunyi klik yang sangat halus. Salma menunggu 10 hitungan, lalu ia membuka matanya. Jantungnya berdebar kencang, menghantam rusuknya dengan keras. Dengan keberanian yang dipicu oleh rasa terdesak, ia turun dari tempat tidur. Tanpa sandal, ia melangkah di atas lantai marmer yang dingin, mengikuti arah perginya suaminya. Lampu di lorong lantai 2 dimatikan, namun ada berkas cahaya redup yang keluar dari celah pintu ruang kerja pribadi David di ujung lorong. Salma merayap di dinding, nafasnya tertahan di tenggorokan. Ia berhenti tepat di samping pintu yang sedikit terbuka itu. Di dalam, ia mendengar suara David. Suaranya rendah, sebuah bisikan tegang yang dipenuhi otoritas. "Dia pergi ke klinik lain, Bu," bisik David. Darah Salma serasa membeku. Dia tahu? Bagaimana bisa dia tahu? Hanya USG 4D murahan di pinggiran kota. Dia bilang ingin melihat wajah bayinya lebih jelas, lanjut David. Ada jeda, seolah ia sedang mendengarkan lawan bicaranya di telepon. Salma tahu pasti siapa itu. Ibu Risna. Tidak. Aku sudah memeriksa riwayat GPS di mobilnya. Dia tidak curiga. Dia terlalu bodoh untuk curiga, Bu. Dia hanya merasa bosan dan ingin perhatian lebih. Lagi pula, Dokter Andini itu, dia bukan ancaman jika kita bergerak cepat. Salma mencengkram kusen pintu. Jadi, David telah memasang pelacak di mobil yang ia gunakan pagi tadi. Kebodohan Salma hampir saja menghancurkan segalanya. Tentu saja aku sudah memeriksanya tadi malam saat dia tidur. Suara David terdengar kesal sekarang. Tenang saja, posisi objek masih aman. Kehamilan ini tidak menggesernya sedikit pun. Semuanya stabil di jaringan endometrium bagian belakang. Ada keheningan sejenak. Salma bisa membayangkan Ibu Risna di seberang sana, mendesak dengan nada dinginnya yang khas. "Iya, Ibu, aku tahu. Aku yang akan mengeluarkannya saat persalinan nanti." Suara David kembali tenang, namun mengandung kekejaman yang murni. "Aku sudah menyiapkan skenarionya. Induksi yang gagal, lalu C-section darurat. Aku akan mengklaim gawat janin atau lilitan tali pusat. Dalam kekacauan operasi itu, aku akan mengambil objeknya. Setelah itu, kita bisa urus sisanya." David tertawa pelan, sebuah tawa yang membuat bulu kuduk Salma berdiri. Tentu saja, dokumen warisan Pak Santoso masih aku pegang. Tidak akan ada yang berubah. Semuanya berjalan sesuai rencana Ibu. Begitu objek itu keluar dan divalidasi, kekuasaan penuh atas aset Santoso akan pindah ke tangan kita. Salma, dia hanya variabel yang bisa kita eliminasi setelah tujuannya tercapai. Kecelakaan anestesi selalu menjadi alasan yang masuk akal di meja operasi. Salma membekap mulutnya dengan kedua tangan agar teriakannya tidak meledak. Air mata panas mulai membasahi pipinya. Mereka tidak hanya menginginkan benda di dalam rahimnya, mereka berencana membunuhnya tepat saat ia melahirkan bayinya. Bayi yang seharusnya menjadi simbol cinta, bagi mereka hanyalah sebuah tameng untuk melakukan pencurian terbesar dalam sejarah keluarga mereka. "Dokumen warisan Pak Santoso," bisik Salma dalam hati. Ayahnya. Selama ini, Salma mengira ayahnya meninggal karena serangan jantung biasa dan hanya meninggalkan rumah ini serta dana pendidikan. Ternyata, ada rahasia yang jauh lebih besar. Ayahnya tidak hanya mewariskan kenangan, ia mewariskan kutukan yang ditanam di dalam tubuh putrinya sendiri. Di dalam ruangan, David terdengar sedang membereskan sesuatu. Besok, Ibu harus lebih ketat mengawasinya. Jangan biarkan dia keluar rumah lagi tanpa pengawalan. Aku akan memberikan dosis penenang ringan di vitamin paginya, agar dia lebih banyak tidur. Salma menyadari ia harus segera kembali. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak kembali ke kamar dengan langkah yang gemetar. Ia masuk ke dalam selimut tepat sebelum terdengar langkah kaki David kembali ke kamar. Saat David kembali berbaring di sampingnya, Salma bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuh suaminya. David mengulurkan tangan, mengelus perut Salma dengan lembut. Sebuah gerakan yang dulu terasa mesra, kini terasa seperti seorang perampok yang sedang memastikan berangkasnya masih terkunci. "Tidur yang nyenyak, Salma," bisik David di telinganya. "Sebentar lagi, bebanmu akan terangkat." Salma memejamkan mata erat-erat, membiarkan air matanya meresap ke bantal. Ia sedang tidur di samping monster.
dan monster itu baru saja mengonfirmasi bahwa ia memiliki tanggal kedaluarsa. Ia tidak bisa mengandalkan siapapun di rumah ini. Vitamin pagi itu, ia tidak boleh meminumnya. Ia harus mencari cara untuk membuangnya tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan yang terpenting, ia harus menemukan siapa sebenarnya Pak Santoso di mata hukum dan siapa yang bisa membantunya melawan dua pemangsa ini. Malam itu, di pukul 2 pagi yang mencekik, Salma membuat janji pada dirinya sendiri dan janinnya. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Jika ia adalah sebuah bejana, maka ia adalah bejana yang memiliki duri. Ia akan menghancurkan rencana mereka, meskipun ia harus membongkar seluruh rahasia kelam yang ditanam ayahnya di dalam darahnya sendiri. Pagi itu, Salma terbangun dengan kewaspadaan yang tajam, seperti seekor hewan buru yang menyadari keberadaan pemangsa di dekatnya. David sudah tidak ada di tempat tidur, namun aroma kopinya masih tertinggal di udara. Salma segera beranjak ke kamar mandi, bukan untuk mandi, melainkan untuk melakukan persiapan pertama pelariannya, membuang vitamin yang diberikan David semalam di atas nakas. Ia harus memastikan dosis penenang itu tidak pernah masuk ke sistem tubuhnya. Begitu David berangkat ke rumah sakit dengan ciuman perpisahan yang terasa seperti segel kematian, Salma bergegas menuju paviliun belakang. Bangunan kecil itu adalah sisa dari masa lalu, tempat ayahnya, Pak Santoso, menghabiskan waktu di tahun-tahun terakhir hidupnya. Sejak ayahnya meninggal, David dan Ibu Risna jarang menyentuh tempat itu, menganggapnya hanya gudang barang rongsokan tua yang berdebu. Di dalam paviliun, bau kertas tua dan kayu mahoni yang lembab menyambutnya. Salma mulai membongkar tumpukan berkas di meja kerja ayahnya yang besar. Ia mencari sesuatu, apa saja, yang bisa menjelaskan mengapa ayahnya melakukan hal sekejam ini pada putri tunggalnya. "Kenapa, Ayah?" bisiknya sambil menyeka air mata yang jatuh ke permukaan meja yang berdebu. "Kenapa menjadikanku berangkas untuk uangmu?" Setelah hampir 2 jam mencari, Salma menemukan sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran yang sangat ia kenal. Di dalamnya terdapat sebuah buku alamat bersampul kulit hitam. Ia membaliknya perlahan, mencari petunjuk hingga matanya tertuju pada sebuah nama yang dilingkari dengan tinta merah. Andri Urekan, firma hukum utama. Di bawahnya tertulis catatan tangan ayahnya yang gemetar. Satu-satunya yang bisa dipercaya. Dia tahu cara membuka kunci itu. Salma teringat bibinya, Bibi Santi. Bibi Santi adalah adik bungsu ibunya, wanita sederhana yang selama ini menjaga jarak dari kemewahan keluarga prakasa. Salma segera mengambil kunci mobil cadangan yang ia sembunyikan dan meluncur menuju rumah Bibi Santi di pinggiran kota, berharap pelacak di mobil utama David tidak akan menyadari kepergiannya dengan kendaraan lain. Rumah Bibi Santi kecil dan tenang, sangat kontras dengan kediaman prakasa yang angkuh. Saat melihat Salma berdiri di depan pintunya dengan napas terengah-engah dan perut buncit, wajah Bibi Santi memucat. "Salma, ya Tuhan, masuklah nak. Kamu terlihat seperti baru melihat hantu," ucap Bibi Santi sambil menuntunnya masuk. "Bi, aku harus tahu, siapa sebenarnya ayahku, dan siapa Ibu Risna?" tanya Salma tanpa basa-basi begitu mereka duduk di ruang tamu yang sempit. Bibi Santi terdiam. Tangannya yang memegang cangkir teh gemetar hebat hingga airnya tumpah sedikit. Ia menghela napas panjang. Sebuah rahasia yang telah dipendam selama belasan tahun akhirnya tumpah. "Ayahmu, Pak Santoso, dia adalah orang yang luar biasa, Salma. Tapi di akhir hidupnya, dia menderita paranoia yang parah. Dia merasa semua orang mengincar kekayaannya. Triliunan, Salma. Bukan hanya miliaran. Aset-aset itu tersebar di luar negeri dalam bentuk akun-akun rahasia yang tidak bisa diakses tanpa kunci enkripsi fisik. Bibi Santi memulai ceritanya. Dan Ibu Risna? Risna adalah asisten pribadi ayahmu. Dia wanita yang sangat cerdas, tapi hatinya penuh dengan rasa iri. Dia memuja kekayaan ayahmu lebih dari apapun. Ayahmu memecatnya saat memergoki Risna mencoba mencuri buku besar aset rahasianya.
Saat itu, Risna bersumpah akan mengambil segalanya. Ayahmu ketakutan. Itulah sebabnya dia membawamu ke Swiss saat kamu remaja. Salma menatap perutnya sendiri. Jadi prosedur di Swiss itu? Ayahmu ingin menyimpan kunci itu di tempat yang menurutnya paling aman di dunia, di dalam diri orang yang paling dia cintai. Dia pikir tidak akan ada yang berani menyakitimu untuk mengambil benda itu. Dia salah, Salma. Dia justru menempatkan target besar di punggungmu. Bibi Santi kemudian menceritakan hal yang lebih mengerikan. Ibu Risna ternyata telah memantau Salma selama bertahun-tahun. Ia mempersiapkan putranya, David, untuk menjadi dokter spesialis kandungan agar bisa mendekati Salma dengan cara yang paling intim dan terkontrol. Seluruh pernikahan mereka adalah sebuah operasi pengintaian jangka panjang. David tidak pernah mencintaimu, Salma. Bisik Bibi Santi dengan air mata mengalir. Dia dididik ibunya untuk menjadi kunci cadangan yang akan mengambil kunci utama dari rahimmu. Lalu siapa Andri? Tanya Salma. Suaranya kini serak karena amarah. Andri adalah pengacara muda yang ditunjuk ayahmu sebagai pelaksana wasiat. Ayahmu memberikan instruksi bahwa warisan itu hanya bisa dicairkan jika kunci fisik, benda di tubuhmu itu, dipadukan dengan kode biometrik milikmu dalam keadaan sadar. Jika mereka mengambil benda itu darimu saat kamu meninggal atau di bawah bius total, benda itu akan hancur sendiri secara otomatis dan semua aset itu akan hilang selamanya. Mata Salma melebar. Jadi, mereka tidak tahu tentang syarat biometrik itu. Sepertinya tidak. Risna mungkin hanya tahu tentang benda fisiknya. Dia pikir jika dia memiliki benda itu, dia memiliki hartanya. Dia tidak tahu bahwa jika dia membunuhmu, dia hanya akan mendapatkan sepotong logam tak berguna. Salma bangkit berdiri. Sebuah kekuatan baru muncul dari rasa sakitnya. Ia bukan lagi korban yang pasif. Ia memiliki kartu as yang tidak diketahui oleh David maupun Ibu Risna. Hidupnya adalah keamanan bagi harta itu. Dan harta itu, ironisnya, adalah hal yang bisa ia gunakan untuk menghancurkan mereka. Aku harus menemukan Andri, tegas Salma. Hati-hati nak, pesan Bibi Santi. Mereka tidak akan berhenti. Risna sudah menunggu momen ini selama 20 tahun. Dia tidak akan membiarkanmu lari. Saat Salma kembali ke mobilnya, ia merasakan tendangan kuat dari bayinya. Ia mengelus perutnya dengan lembut. Namun kali ini, dengan perasaan yang berbeda. Kita akan selamat nak. Ayahmu mungkin memberikan beban ini pada kita. Tapi kita yang akan menentukan bagaimana ini berakhir. Salma mengeluarkan ponsel murah sekali pakai yang ia beli di jalan tadi. Ia mengetikkan nomor Andri Urekan yang ia temukan di buku alamat ayahnya. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol panggil, sebuah bayangan muncul di jendela mobilnya. Seseorang mengetuk kaca mobil dengan pelan. Tok, tok, tok. Jantung Salma nyaris berhenti. Di luar, berdiri seorang pria berjaket hitam dengan topi rendah. Ia tidak bisa melihat wajahnya. Namun pria itu memegang sebuah amplop coklat dengan logo yang sangat dikenalnya. Logo rumah sakit tempat David bekerja. Salma menurunkan sedikit kaca mobilnya, siap untuk tancap gas. Ibu Salma, pria itu bertanya dengan suara rendah. Saya dikirim oleh Dr. Andini. Beliau bilang jadwal Anda dimajukan. Sekarang, sebelum suaminya kembali, Salma menatap pria itu dengan ragu. Apakah ini jebakan David atau benar-benar bantuan dari Dr. Andini? Namun, saat pria itu menunjukkan secari kertas berisi tulisan tangan Dr. Andini. Percayalah padanya, ini satu-satunya jalan keluar. Salma menyadari bahwa perang terbuka telah dimulai. Ia harus memilih, terus bersembunyi atau meledakkan seluruh kebohongan ini sekarang juga. Keputusan untuk kembali ke rumah itu adalah hal tersulit yang pernah dilakukan Salma. Pria yang dikirim Dr. Andini, seorang detektif swasta medis bernama Yoga, memberinya instruksi singkat. Ambil bukti tertulis apapun. Tanpa itu, pengacara manapun akan sulit melawan status David sebagai suamimu. Salma tahu di mana bukti itu berada. Di dalam ruang kerja David yang dingin, di balik kode digital yang belum pernah berhasil ia pecahkan. Salma tiba di rumah tepat saat senja mulai tenggelam. Rumah besar itu tampak seperti nisan raksasa di bawah langit yang memar. David belum pulang. Ada operasi darurat di rumah sakit, atau setidaknya begitulah pesan singkat yang ia kirimkan. Ibu Risna juga sedang pergi ke pertemuan sosialita. Inilah satu-satunya kesempatan Salma.
Ia melangkah menaiki tangga marmer menuju lantai 2. Setiap derit lantai di bawah kakinya terasa seperti alarm yang memekakan telinga. Di depan pintu ruang kerja David, Salma berhenti. Ia menatap gagang pintu elektronik yang berkedip dengan cahaya merah yang angkuh. Kombinasi 6 angka. Salma mencoba tanggal lahirnya. Gagal. Tanggal lahir David? Gagal. Tanggal pernikahan mereka? Gagal. Pikir, Salma, pikir. Bisiknya pada diri sendiri. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. David adalah pria yang metodis. Segalanya memiliki tujuan. Jika pernikahan ini adalah sebuah proyek, maka kunci ruang ini pasti berkaitan dengan inti dari proyek tersebut. Salma memejamkan mata, mencoba mengingat kembali percakapan David di telepon malam itu. Posisi objek masih aman. Kehamilan ini tidak menggesernya. Salma teringat hari di mana David pertama kali mengonfirmasi kehamilannya. Ia ingat betapa David tampak sangat bersemangat. Bukan karena akan menjadi ayah, tapi karena wadah itu akhirnya terisi. Ia memasukkan tanggal perkiraan kelahiran bayinya, 08-12-225. Klik. Lampu di gagang pintu berubah menjadi hijau. Salma merasa mual saat menyadari bahwa suaminya menggunakan tanggal kelahiran anak mereka sendiri sebagai sandi untuk menyimpan rahasia busuknya. Di dalam, ruangan itu beraroma antiseptik dan kertas baru. Salma segera menuju meja kerja David yang besar. Di balik lukisan pemandangan pegunungan yang suram di dinding, ia menemukan sebuah brankas kecil yang tertanam rapi. Ia mencoba kode yang sama, dan sekali lagi, pintu besi itu terbuka dengan desisan pelan. Isinya bukan uang atau emas. Isinya adalah tumpukan map tebal berlabel Proyek S20. Di bagian paling atas, tergeletak sebuah buku jurnal kulit hitam yang pernah ia lihat di tangan David. Salma membuka jurnal itu dengan tangan gemetar. Halaman demi halaman berisi catatan medis tentang dirinya, namun ditulis dengan bahasa yang lebih mirip catatan teknis mesin daripada seorang istri. Entry 12 Mei 2022. Subjek, Salma, mulai menunjukkan respon emosional yang diharapkan. Fase pendekatan selesai. Pernikahan dijadwalkan 3 bulan lagi. Ibu R menekankan pentingnya legalitas penuh agar akses ke spesimen tidak terhambat oleh pihak keluarga lain. Entry 15 Februari 2025. Induksi kehamilan berhasil pada percobaan ketiga. USG menunjukkan kunci, objek X, masih tertanam sempurna di dinding endometrium posterior. Tidak ada penolakan jaringan. Hormon kehamilan justru membantu mempertebal dinding di sekitar objek, menguncinya lebih aman. Salma merasa perutnya bergejolak. Seluruh hidupnya selama 3 tahun terakhir hanyalah serangkaian entry di dalam buku ini. Ia bukan istri, ia adalah subjek. Dan bayinya disebut sebagai fasilitator penekan objek. Ia membalik halaman menuju bagian akhir, entry yang baru ditulis 2 hari lalu. Rencana ekstraksi. C-section darurat akan dilakukan di klinik pribadi Ibu R, lokasi tersembunyi, pada minggu ke-38. Setelah bayi dikeluarkan, ekstraksi objek X akan dilakukan melalui insisi ganda. Mengingat risiko kesadaran subjek terhadap objek, komplikasi anestesi, overdosis propofol akan disimulasikan. Subjek dieliminasi untuk memastikan kepemilikan aset absolut tanpa ahli waris yang merepotkan. "Kalian monster," bisik Salma. Air mata kemarahan mengalir di pipinya. Mereka berencana membunuhnya tepat di depan bayinya sendiri. Saat ia hendak menutup brankas, matanya menangkap sebuah amplop kuning tua yang terselip di bawah tumpukan dokumen. Itu adalah surat tulisan tangan dari Ibu Risna kepada David, tertanggal 20 tahun yang lalu. Davidku tersayang, belajarlah dengan giat di kedokteran. Fokuslah pada obstetri. Hanya melalui jalan itulah kita bisa mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kita. Ayahmu si pengecut tidak sanggup melakukannya. Tapi kau adalah putraku. Kau akan menjadi tangan yang mengambil jantung kekayaan Santoso dari rahim putrinya sendiri. Jangan biarkan hatimu lemah. Ingat, kita tidak sedang mencari istri. Kita sedang mencari brankas. Salma dengan cepat mengeluarkan ponsel murahnya dan memotret setiap halaman jurnal serta surat itu.
Cahaya lampu kilat ponselnya terasa seperti kilatan petir yang membongkar kegelapan. Ia harus pergi sekarang juga. Namun, tepat saat ia menutup pintu brankas, suara kunci pintu depan rumah berputar. Cekrek. Salma membeku. Itu bukan suara David. Langkah kakinya terlalu ringan dan berirama. Itu Ibu Risna. Dan dia tidak sendirian. Salma mendengar suara David bergema di ruang bawah. Dia di atas, Bu. Aku melihat mobilnya di garasi. Aku akan memeriksanya sekarang. Suara David terdengar tajam, tanpa ada kelembutan yang biasanya ia sandiwarakan. Salma panik. Ia tidak mungkin keluar lewat pintu depan ruang kerja. Matanya mencari jalan keluar, dan tertuju pada jendela besar yang menuju ke balkon lantai 2. Dengan gerakan cepat, ia memasukkan kembali dokumen-dokumen itu, kecuali surat Ibu Risna yang ia selipkan di dalam bajunya, dan menutup lukisan itu. Ia berhasil menyelinap ke balik gorden balkon, tepat saat pintu ruang kerja terbuka. Dari balik celah gorden, Salma melihat David masuk. David tidak langsung menyalakan lampu. Pria itu berdiri di tengah ruangan, seolah-olah sedang menghirup udara, mencoba mencari tanda-tanda kehadiran orang lain. David berjalan perlahan menuju meja kerjanya. Matanya tertuju pada lukisan di dinding. Salma menahan napas hingga dadanya terasa sakit. Jika David memeriksa brankas itu sekarang dan menyadari ada yang berubah, Salma tamat. David menyentuh bingkai lukisan itu, namun tiba-tiba ponselnya berdering. "Iya, Bu? Di ruang tamu? Baik, aku turun," ucap David pendek. Ia berbalik dan keluar dari ruangan tanpa memeriksa brankas lebih lanjut. Salma menunggu beberapa detik yang terasa seperti selamanya, lalu ia memanjat pagar balkon. Untungnya, ada pohon kamboja besar yang dahan-dahannya menjangkau hingga dekat balkon. Dengan susah payah, sambil melindungi perutnya, Salma turun ke bawah. Kakinya gemetar saat menyentuh tanah. Ia berlari menuju pavilion belakang. Tempat yoga sang detektif sudah menunggu di balik pagar tanaman. "Dapatkan sesuatu?" bisik Yoga. Salma tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunjukkan ponselnya dan menarik surat Ibu Risna dari balik bajunya. Tubuhnya bergetar hebat karena trauma dan adrenalin. "Bawa aku ke Andri," bisik Salma akhirnya. "Bawa aku ke pengacara itu sekarang, sebelum mereka menyadari bahwa brankas mereka sudah tidak terkunci lagi." Yoga mengangguk, membantu Salma masuk ke dalam mobil tanpa lampu yang terparkir di gang gelap di balik rumah. Saat mobil itu melaju pergi, Salma melihat ke belakang melalui kaca spion. Lampu kamar tidurnya menyala. David ada di sana, mencari istrinya yang sudah tidak ada lagi di dalam sangkarnya. Perang telah resmi dideklarasikan. Salma bukan lagi porselen yang pasif. Ia adalah badai yang akan menghancurkan semua orang yang berani menyentuh buah hatinya. Mobil yang dikendarai Yoga melesat membelah kegelapan malam, menjauh dari kediaman Prakasa yang kini tampak seperti bayangan raksasa di kaca spion. Salma duduk di kursi belakang, tangannya masih gemetar hebat saat mendekap perutnya. Di dalam hatinya, ia terus merapalkan doa agar bayinya tetap tenang. Foto-foto jurnal medis di ponsel murahnya adalah bukti kejahatan yang tak terbantahkan. Namun tanpa perlindungan hukum yang kuat, ia hanyalah seorang wanita hamil yang dituduh delusi oleh suami dokter terkenalnya. "Kita akan ke kantor Andri sekarang," ucap Yoga tanpa mengalihkan pandangan dari jalanan. "Dia sudah menunggu. Saya sudah mengirimkan kode Santoso 99 padanya." Kantor Andri Urekan terletak di sebuah gedung tua bergaya kolonial di pusat kota, kontras dengan gedung-gedung kaca modern di sekelilingnya. Saat mereka tiba, seorang pria muda dengan kemeja putih yang lengannya digulung sudah berdiri di depan pintu kayu jati yang besar. Wajahnya tegas, namun ada gurat kelelahan dan kecemasan di matanya. "Salma?" tanya pria itu saat Salma turun dari mobil. "Aku Andri. Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun." Mereka masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan tumpukan berkas dan aroma kopi yang kuat. Andri segera mengunci pintu dan menurunkan tirai jendela. Tanpa membuang waktu, Salma menunjukkan foto-foto jurnal David dan surat dari Ibu Risna. Andri membaca setiap baris dengan rahang yang mengeras. "Binatang," desisnya saat sampai pada bagian rencana kecelakaan anestesi.
Aku tahu Risna licik, tapi aku tidak menyangka dia akan sejauh ini. Andri, apa yang sebenarnya terjadi? Apa benda di dalam rahimku ini? Suara Salma serak. Andri menghela napas, lalu membuka sebuah brankas tersembunyi di balik meja kerjanya. Ia mengeluarkan sebuah map biru tua yang tersegel rapi. Ayahmu tahu dia tidak akan hidup lama. Dia tahu Risna mengincar hartanya. Objek di dalam tubuhmu adalah cold wallet fisik. Sebuah kunci enkripsi yang memegang akses ke dana perwalian sebesar 5 triliun rupiah di Bank Swiss dan Singapura. Salma ternganga. Angka itu terlalu besar untuk dibayangkan. Ayahmu membuat aturan yang sangat spesifik dalam wasiat rahasianya. Lanjut Andri. Kunci itu hanya bisa divalidasi dengan sidik jari dan pemindaian retina milikmu dalam keadaan sadar sepenuhnya. Jika sistem mendeteksi detak jantung yang berhenti atau aktivitas otak yang mati, tanda kematian atau bius total, kunci itu akan menghapus seluruh datanya sendiri. Hartanya akan disumbangkan ke lembaga amal internasional secara otomatis. Salma menyadari sesuatu yang mengerikan. Artinya, jika David melakukan operasi itu dan membunuhku, dia tidak akan mendapatkan apapun. Andri mengangguk. Tepat. Risna dan David melakukan kesalahan fatal. Mereka mengira hanya butuh benda fisiknya. Mereka tidak tahu bahwa tanpa dirimu yang hidup dan sadar, benda itu hanyalah sampah logam. Tapi mereka akan segera menyadari aku kabur, kata Salma panik. David tahu aku ke klinik Dr. Andini. Mereka akan mencariku. Kita harus memancing mereka keluar, ucap Andri dengan mata menyala. Kita butuh bukti percobaan pembunuhan yang nyata, agar mereka tidak bisa mengelak di pengadilan. Salma, kau harus menjadi umpan, tapi kali ini dengan perlindungan penuh dariku dan tim yoga. Tiba-tiba, ponsel murah Salma bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor David. Aku tahu kamu bersama pengacara itu, Salma. Pulanglah. Ibu Risna sedang memegang Bibi Santi. Jika kamu ingin bibimu selamat, bawa kunci itu kembali ke rumah sekarang. Darah Salma serasa berhenti mengalir. Monster itu baru saja menaikkan taruhannya. Perang ini bukan lagi tentang harta, tapi tentang nyawa orang-orang yang ia cintai. Pesan singkat dari David terasa seperti belati yang menghujam jantung Salma. Bibi Santi, bisiknya pelan. Air mata mulai menggenang. Namun kali ini bukan karena keputusasaan, melainkan kemarahan yang membara. David dan Ibu Risna telah melewati batas yang paling suci. Mereka tidak hanya mengincar rahimnya, tapi juga mengancam satu-satunya keluarga yang tersisa baginya. Jangan gegabah Salma. Andri memegang bahu Salma dengan kuat. Itu yang mereka inginkan. Mereka ingin kamu panik dan lari kembali ke tangan mereka tanpa persiapan. Tapi Bibi Santi dalam bahaya, Andri. Aku tidak bisa membiarkan dia terluka karena aku. Salma terisak. Tubuhnya bergetar hebat. Yoga yang sejak tadi mengamati layar tabletnya menyelah. Kita punya waktu sekitar 6 jam sebelum fajar. David tidak akan berani menyentuh Bibi Santi selama dia belum mendapatkanmu. Dia butuh kamu dalam keadaan utuh untuk ekstraksi itu. Kita akan membalas pesan itu, tapi dengan syarat. Atas instruksi Andri, Salma membalas pesan David. Aku akan pulang, tapi bukan ke rumah. Aku mulai merasa kontraksi hebat. Temui aku di klinik Medika Jaya di Jalan Anggrek dalam 1 jam. Bawa Bibi Santi, atau aku akan menghancurkan diri sendiri sebelum kalian menyentuhku. Klinik Medika Jaya adalah sebuah gedung kecil yang sudah disiapkan oleh Dr. Andini dan tim yoga. Tempat itu memiliki akses keluar tersembunyi dan sistem kamera pengawas yang akan merekam setiap gerak-gerik David. 1 jam kemudian, suasana di sekitar klinik Medika Jaya terasa mencekam. Jalanan sepi, hanya ada lampu jalan yang berkedip suram. Salma duduk di kursi tunggu lobi yang gelap, sementara Andri dan Yoga bersembunyi di ruang kontrol di balik dinding kaca satu arah. Dr. Andini berdiri di samping Salma, berpura-pura memeriksa infus kosong yang terpasang di tangan Salma. Tenang Salma, polisi sudah berada di radius 200 meter, bisik Dr. Andini. Tak lama kemudian, sebuah van hitam berhenti tepat di depan klinik. Pintu terbuka, dan David melangkah keluar dengan jas dokter yang biasanya terlihat berwibawa, namun kini tampak seperti jubah seorang algojo. Di belakangnya, Ibu Risna muncul,
mencengkram lengan Bibi Santi yang tampak pucat dan mulutnya tersumpal kain. "Salma!" teriak David saat memasuki lobi. Matanya menyala penuh kegilaan yang tak lagi ia sembunyikan. "Cukup main-mainnya, masuk ke ruang operasi sekarang. Kamu harus segera melahirkan, atau benda itu akan meracuni bayimu." "Lepaskan Bibi Santi dulu, David." Suara Salma terdengar bergetar namun tegas. Ia berdiri, memegang perutnya yang kini terasa kencang karena stres. Ibu Risna tertawa sinis, langkahnya mendekat dengan suara sepatu hak tinggi yang tajam di lantai keramik. "Kamu masih berani tawar-menawar, bejana kecil. Kamu tidak sadar posisimu. Kamu hanyalah pembungkus untuk masa depan keluarga kami. David, bawa dia sekarang." David bergerak maju. Tangannya mengeluarkan sebuah suntikan berisi cairan bening. Obat bius dosis tinggi yang akan membungkam Salma selamanya. Namun saat David hanya berjarak 1 meter dari Salma, lampu klinik tiba-tiba menyala terang benderang. "Berhenti di sana, Dr. David Prakasa!" Suara Andri bergema melalui pengeras suara. Pintu-pintu ruang periksa terbuka dan selusin polisi bersenjata lengkap keluar, mengepung David dan Ibu Risna. Yoga berlari maju dengan cepat membebaskan Bibi Santi dari cengkraman Ibu Risna. "Ini jebakan!" pekik Ibu Risna. Ia mencoba menarik sesuatu dari tasnya, namun seorang petugas polisi dengan sigap melumpuhkannya ke lantai. David terpaku, suntikan di tangannya jatuh dan pecah di lantai. Ia menatap Salma dengan kebencian yang murni. "Kamu pikir ini berakhir di sini, Salma? Tanpa aku, kamu tidak akan pernah bisa mengeluarkan benda itu dengan selamat. Kamu akan mati bersama hartamu. Aku lebih baik mati sebagai manusia bebas daripada hidup sebagai berangkas untuk monster sepertimu," jawab Salma dingin. Namun di tengah kemelut itu, Salma tiba-tiba memegangi perutnya. Rasa sakit yang luar biasa menghantamnya. Dokter Andini, tolong, sepertinya ini sungguhan. Bayinya mau keluar sekarang." Suasana lobi klinik yang tadinya penuh dengan teriakan perintah polisi mendadak sunyi, digantikan oleh erangan kesakitan Salma yang memecah udara. Ketegangan memuncak saat ketuban Salma pecah, membasahi lantai keramik putih di bawah kakinya. Kontraksi itu datang seperti gelombang badai, cepat, kuat, dan tak terelakkan. Stres luar biasa akibat konfrontasi tadi telah memicu persalinan prematur. "Cepat, bawa dia ke ruang tindakan," teriak Dr. Andini kepada para perawat yang sudah bersiaga. David, yang saat itu sedang diborgol oleh petugas, tertawa histeris. Wajahnya merah padam, rambutnya berantakan. "Lihat, tubuhmu bereaksi terhadap pengkhianatanmu, Salma. Tanpa keahlianku, benda itu akan merobek rahimmu saat bayi itu turun. Kamu akan mati kehabisan darah sebelum sempat melihat wajahnya." "Diam kamu," bentak Yoga sambil menyeret David menjauh. Di dalam ruang operasi yang steril, Salma berjuang melawan rasa sakit yang seolah membelah tubuhnya menjadi 2. Dr. Andini bekerja dengan kecepatan yang luar biasa, sementara Andri berdiri di samping kepala Salma, memegang tangannya erat. "Salma, dengarkan saya," Dr. Andini berkata dengan nada mendesak. "Posisi kepala bayi sangat dekat dengan objek itu. Jika kita melakukan persalinan normal, gesekan logam itu bisa menyebabkan pendarahan hebat. Kita harus melakukan operasi sesar darurat sekarang juga. Tapi ingat, kamu harus tetap sadar sebisa mungkin sampai kunci itu divalidasi. Lakukan apapun." "Asal bayi saya selamat, Dok," bisik Salma di tengah deru napasnya yang pendek. Operasi dimulai di bawah pengawalan polisi di depan pintu. Salma hanya diberikan anestesi lokal agar ia tetap terjaga. Sebuah resiko medis yang besar. Namun satu-satunya cara untuk mengaktifkan sistem biometrik yang dipasang ayahnya. Monitor detak jantung berbunyi bip-bip dengan cepat, mengisi ruangan dengan ritme kegelisahan. Saat Dr. Andini mulai melakukan sayatan, layar monitor khusus yang disiapkan Andri menyala. Itu adalah pemindai enkripsi yang terhubung langsung dengan satelit bank di Swiss. "Aku melihatnya," bisik Dr. Andini. Objeknya terlihat jelas. Sangat dekat dengan plasenta. Tiba-tiba, lampu peringatan di monitor biometrik berkedip merah. Tekanan darah Salma merosot tajam. "Dok, dia kehilangan terlalu banyak darah. Efek pengencer darah yang diberikan Ibu Risna selama ini mulai bekerja."
teriak asisten dokter. "Salma, tetap buka matamu!" teriak Andri. "Sistem membutuhkan pemindaian retinamu sekarang. Jika kamu tidak sadar, harta itu akan hancur, dan kita tidak akan punya bukti untuk menjerat mereka secara finansial." Di tengah kabut rasa sakit dan kesadaran yang mulai memudar, Salma mendengar suara tangisan bayi yang pecah untuk pertama kalinya. Suara itu begitu jernih, begitu murni. Air mata mengalir di sudut mata Salma. Bayinya telah lahir. Bayinya laki-laki, Salma. Dia selamat. Dokter Andini mengangkat sang bayi sejenak sebelum menyerahkannya pada perawat. Namun, Dokter Andini belum selesai. Dengan ketelitian seorang pemahat, ia menjepit objek logam kecil yang kini berlumuran darah itu. Saat logam itu keluar dari tubuh Salma, monitor di samping Andri berbunyi nyaring. Biometric authentication required. Salma memaksa kelopak matanya terbuka. Ia menatap cahaya sensor merah yang memindai matanya. 1 detik. 2 detik. Access granted. Digital vault unlocked. Asset transfer initiated. Bersamaan dengan bunyi itu, Salma merasakan beban berat yang selama ini menghimpit jiwanya seolah terangkat. Namun pandangannya mulai mengabur. Hal terakhir yang ia lihat adalah Dokter Andini yang menjahit lukanya dengan tergesa-gesa dan Andri yang tersenyum lega. "Tidurlah, Salma," bisik Andri. "Kamu sudah menang. Kuncinya sudah lepas dan sang predator sudah masuk kandang." 3 bulan telah berlalu sejak malam berdarah di klinik Medika Jaya. Salma duduk di beranda sebuah rumah kecil yang menghadap ke laut. Jauh dari hiruk-pikuk kota dan bayang-bayang rumah besar keluarga prakasa yang dingin. Di pelukannya, ia menggendong bayi laki-lakinya, Langit, yang kini tumbuh sehat dengan pipi tembam yang selalu kemerahan. Keadilan akhirnya ditegakkan dengan cara yang tak terbayangkan. Berkat jurnal medis yang difoto Salma dan pengakuan Dokter Andini, David dan Ibu Risna tidak memiliki celah untuk berkelit. David dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas percobaan pembunuhan terencana dan malpraktik berat. Sementara itu, Ibu Risna, sang dalang di balik tirai, kehilangan segalanya. Seluruh aset kekayaan yang ia incar selama puluhan tahun justru digunakan oleh Andri untuk membiayai proses hukumnya sendiri. Risna kini menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, meratapi harta yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari tangannya, namun tak pernah bisa ia miliki. Dia mirip sekali denganmu, Salma. Suara lembut Andri memecah lamunan. Pengacara itu datang membawa berkas-berkas terakhir yang harus ditandatangani. Dia memiliki mata ayahnya, jawab Salma pelan, menatap langit. Tapi aku akan memastikan hatinya tidak akan pernah seperti pria itu. Andri menyerahkan map berisi dokumen penyelesaian warisan Pak Santoso. Sebagian besar kekayaan triliunan itu telah dialokasikan Salma untuk membangun yayasan perlindungan ibu dan anak, serta rumah sakit gratis yang dikelola oleh Dokter Andini. Salma tidak ingin harta itu menjadi kutukan lagi. Ia ingin mengubah logam dingin yang pernah bersarang di rahimnya menjadi kehangatan bagi orang lain. Objek logam itu sendiri kini berada di museum forensik sebagai bukti sejarah kejahatan medis yang paling ganjil. Bagi Salma, benda itu bukan lagi kunci atau aset, melainkan pengingat bahwa ia bukan sekadar bejana. Ia adalah seorang pejuang yang berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Andri. Salma menarik napas panjang, menghirup udara laut yang segar dan bersih, udara yang bebas dari aroma melati yang menyesakkan dan bau antiseptik yang mencekam. "Aku merasa ringan," jawab Salma dengan senyum tulus pertama yang ia miliki dalam bertahun-tahun. "Untuk pertama kalinya, tubuhku adalah milikku, masa depanku adalah milikku, dan yang paling penting, anakku adalah miliknya sendiri." Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyiram laut dengan warna emas yang hakiki. Bukan emas yang bisa disimpan di bank, melainkan emas kehidupan yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Salma menutup matanya sejenak, membisikkan terima kasih pada ayahnya, pada Dokter Andini, dan pada dirinya sendiri yang tidak pernah menyerah. Cerita tentang sang bejana telah berakhir, dan kini
lembaran baru sebagai seorang ibu yang bebas baru saja dimulai. Ucapan penutup. Terima kasih telah mengikuti perjalanan mendebarkan Salma dalam mengungkap konspirasi gelap di balik kehamilannya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kekuatan seorang ibu dan intuisi seorang wanita adalah senjata yang paling ampuh melawan pengkhianatan sedalam apapun.